Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum bittaqwallah la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah taklim yang dirahmati Allah, puji syukur dikaulisan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita bisa berjumpa masih dalam keadaan ibadah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebagai mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi, kita bersalam salawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini tema kita tentang istiqomah. Bukan sembarang istiqomah, tetapi istiqomah di dalam ibadah. Yang mana apabila orang itu istiqomah dalam ibadah, ujungnya jaza balasannya itu adalah jannah, naik surga. Apa itu istiqomah? Istiqomah dari bahasa istaqoma yastaqimu istiqomatan. Kalau di tulisannya itu bukan pakai O tapi pakai A, itu adalah kamus bahasa besar Indonesia pakai A, tapi biasa kita itu menulisnya pakai O, istiqomah. Ya tidak apa-apa. Artinya apa? Artinya adalah tegak lurus, ya, tetap tidak belok kanan dan tidak belok kiri dalam keadaan dan situasi apapun, kondisi bagaimanapun, tetap dalam keadaan ibadah, bersama atau sendiri dalam keadaan ibadah. Itulah istiqomah. Apalagi diteruskan dalam makna ibadah. Nah, ini Bapak Ibu penting kita pahami, karena setelah kita dulu belum mengenal Islam secara dalam, ya, secara dalam, kemudian kita lebih dalami. Ketika dulu orang itu belum hijrah kemudian hijrah, ketika dulu itu belum bersemangat, ya, ketika sudah bersemangat maka ada hal yang harus dijaga. Karena bisa jadi di tengah perjalanan kehidupan itu manusia akan merasakan rasa bosan. Karena ada puncak kebosanan, akhirnya manusia itu futur, ya, futur ya. Futur itu berhenti setelah bergerak, ya, bukan futura. Nah, futura merek mobil Suzuki gitu. Futur itu berhenti setelah bergerak, ya, lemah setelah semangat, ya. Dan faktor-faktor futur itu banyak, ya. Maka jangan sampai dalam aktivitas hidup di Islam kita ini mengalami kefuturan. Maka dibutuhkan namanya halaqah ta'lim, dibutuhkan namanya hidup berjamaah, istimewa. Itu Allah perintahkan dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dua perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wa kunu. Ini fi'il amr jamaah. Kun kuna kunu. Perintah
perintah untuk membersamai orang-orang shadiq, orang-orang yang baik, orang yang jujur, orang yang takwa, tidak hidup sendirian. Jadi Bapak Ibu, maka bersyukur pada dengan ada aktivitas yang dakwah Senin malam Selasa dan Kamis malam Jumat setiap 2 kali dalam sepekan. Ini kita jaga ya. Karena belum tentu ada kesempatan untuk berikutnya. Kalau perihal apa Ustaz, tidak saya diminta untuk mengisi qadarullah ada jadwal lain, bukan berarti saya menghindar, bukan saya ya berat. Ataupun kalau saya berkata bohong, berarti percaya, tapi itu berdosa di hadapan Allah. Ngapusi itu. Ya. Mas Lutfi percaya loh, maaf mas saya tidak bisa, padahal saya tidur di rumah, itu dosa ya. Sesungguhnya amanah ini bukan amanah manusia, tapi sungguh itu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya itu. Nah itu ini makna atau takrif dari istiqomah. Maka jangan bosan-bosannya kita itu berjamaah, hidup bersama dalam kebaikan. Kalau orang tidak hidup bersama dalam kebaikan, sangat dipastikan dia akan hidup bersama dalam kemaksiatan. Karena manusia itu akan berkumpul sesuai dengan ya pemahamannya, mindsetnya. Kalau kita kesempatan berkumpul dengan yang baik, mari kita berkumpul dengan yang baik. Itu makna yang pertama tentang istiqomah. Maka tidak berhenti dalam kebaikan, kerjakan terus menerus. Jawab Ustaz. Iya. Jawab Ustaz. Ini baterainya memang ganti terus. Yes. Oh, saya kira karena suara saya keras jadi ini baterainya mati. Apa sampai drop. Itu gitu. Lah di mana kita ujungnya istiqomah Bapak Ibu? Saya akan baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat. Itu surah 41. Nomor suratnya adalah 30, 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. 3 ayat. Artinya innal ladzina qalu rabbunallah, inna sesungguhnya alladzi orang-orang qalu yang berkata siapa ladzina, apa katanya rabbunallah. Bapak Ibu, siapa? Rabbunallah. Rabb kami itu adalah Allah. Marob, apa itu Rabb? Tidak bisa diterjemahkan dalam arti Tuhan. Nanti juga diterjemahkan ilah juga Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka berzikir Tuhan itu bukan ganjaran. Tuhan. Akhirnya kan hantu ujungnya. Bukan itu zikirnya. Itu beda itu. Tadi tidak semua bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Rabb itu adalah pencipta, Rabb itu adalah pemelihara, Rabb itu adalah penjaga. Jadi lebih luas dari kata Tuhan. Ya. Rabb ini bukan Rabb air laut itu. Ini Rabbnya pakai tasdid Rabb, gitu. Berarti dia menyatakan dirinya orang Islam. Karena Rabb kami itu adalah Allah, adalah orang Islam. Jadi Bapak Ibu, apakah cukup berhenti dia mengaku sebagai orang Islam? Belum. Iya. Maka jangan sampai orang mengaku Islam dia berhenti saja dengan pernyataan keislaman. Ada tugas berikutnya. Apa itu? Beribadah, melaksanakan perintah dengan tsumma istaqamu. Kemudian mereka
tetap istiqomah. Nah, ini Ibu istiqomah terus dikerjakan dalam kehidupannya. Ya, maka nanti di akhir hayatnya orang yang beriman dan istiqomah itu akan dapat 3 kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ya. Maka turunlah kepadanya orang-orang yang istiqomah tadi, para malaikat, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu, kamu jangan takut. Lu orang beriman tuh takut loh. Terus saiki sapa saiki sing menena mati-mati. Ustaz mati-mati saiki. Aku ya mati-mati. Lu mati-mati kabeh itu. Iya, kalau ditarik mati, termasuk Parwoto ya mati. Oh, mati ora ono. Iya. Dan artinya orang beriman tuh dia takut nasibnya di akhirat. Ya. Maka Bapak Ibu ini perlu pemahaman. Kita juga tidak boleh terlalu berani mati, tapi jangan kita juga takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti, tidak perlu dikendeli. Nah, tiba-tiba Cina akan datang sendiri. Iya. Kenapa takut? Karena belum tentu nasibnya seperti apa di akhirat. Apakah dia selamat atau naudzubillah ya celaka. Baru yang kedua, wala tazanu, dan kamu jangan khawatir sedih hati. Atas apa? Atas keluarganya yang tertinggal. Tuh. Jadi jangan dikira kalau orang meninggal itu tidak mikir awake dhewe, mikir juga itu. Ketika akan meninggal anakku piye, bojoku piye, itu akan dipikir. Dihibur malaikat, jangan takut, jangan sedih. Yang ketiga apa? Wa absyiru, lan padha seneng sira kabeh dan bergembirakan semua. Iya, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan, telah Allah siapkan, telah Allah sediakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tak heran kalau ada orang beriman, orang soleh, itu meninggalnya itu indah. Ya, indahnya apa? Indahnya tersenyum dia. Kenapa tersenyum? Melihat sesuatu kenikmatan yang sudah di depan matanya. Yang tidak ada mungkin orang lain kecuali dirinya. Ya. Maka tersenyum. Apalagi mujahid yang syahid di medan Ma'rokah, dia bukan lagi tertawa. Tapi tanpa suara lo ya. Bukan tertawa hahaha. Oh, baik-baik syukurem ngakui. Tertawa itu sampai kelihatan. Nah, dia tertawa. Melihat apa? Melihat pahala sudah di depan matanya. Ini goib. Sesuatu yang kita imani karena informasi dari Al-Quranul Karim. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Nahnu, kamilah para malaikat. Aulia akan menjagamu, melindungimu, membelamu fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik dalam kehidupan di dunia dan nanti kehidupan di akhirat. Bapak Ibu, sing jaga dhewe ora security. Sing jaga dhewe bukan satpam. Security satpam ki ngantuk ngeleh turu. Nah sing jaga dhewe malaikat. Jenengan tidak sini sing jaga malaikat. Sing absen ya malaikat. Ngerti absen oh. Ora ketok Pak Paro, ngerti ketok malah semaput. Wis semaput Pak, isu ora iso pengajian delok rupane malaikat. Ya. Maka Bapak Ibu, malaikat yang menjaga kita, yang melindungi kita dari segala mara bahaya, itu malaikat. Karena apa? Orang beriman dijaga malaikat. Ya. Walakum fiha ma tastaghi anfusukum, kalian akan mendapatkan apa yang terbersit di dalam hati. Mata stahi anfusukum. Di surga itu baru batin saja Allah beri, belum bicara, belum minta. Ya. Tenang Pak Ustaz, tenang. Tenang Pak Ustaz, tening. Al-Quran ngomong ngono, orang percaya piye. Kalau orang sudah tidak percaya dengan Al-Quran, percaya apa lagi itu? Angel Allah kok iya mati yo kubur ilang dadi balung iso urip meneh surga kan critane ku yai apa kae pernah rono
enak rono ora balik mulih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu hak, Al-Quran itu adalah benar. Enak berkori yang dikatakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Bukan maha besar loh, kadang-kadang terjemahan itu maha besar. Maksudnya itu maha besar. Itu shadaqah itu benar, bukan besar. Maha benar Allah. Firman Allah itu benar, tidak ada yang salah. La raiba fi. Al-Quran menginformasikan jannah hak. Ya, ini Bapak Ibu ya. Lu semua agama itu menjanjikan pemeluknya berupa surga versi mereka. Orang percaya, ya. Non muslim itu nak mati ngono adusi. Tokono kelambi, tumbasno jas, gitu, tumbasno sepatu. Nanti Pak mlebu. Itu keyakinan esek ngono itu. Padahal itu tubuh ya rusak gitu. AWD cukup kain kapan. Yang dibawa bukan kainnya tapi amal kita masing-masing. Itu ya Bapak Ibu, adik-adikku, ya. Jadi kita imani untuk itu. Mata sahi anfusum, baru batin nanti diberi. Ya, itu di surga. Nak naik ini jenengan kok batin kemudian diberi, alhamdulillah. Kali-kali batin sing apik-apik lah. Ojo batin sing elek-elek, batin sing apik-apik bae. Alhamdulillah. Aku pengen mangan pelem yo. Ngono sing apik pelem saja. Misale batin sing apik. Narata batin iki teko dhewe dange batin sing ngrungono lek gitu ya. Ya. Jadi itu batin sing apik. Saya kalau pengajian itu satu tempat di mana Mukti itu ada jamaah pengajian itu selesai tadarus itu makan. Ya, jam 8 itu makan. Saya batin, wah, saya nggak makan lah dari rumah. Kalau dari rumah makan nanti di sana nggak bisa makan nikmat. Wah, ini bakso. Ternyata bener sing mentu. Kene kono lu, nanti kene yo cuti pas-pas gitu ya. Bisa jadi begitu Bapak. Itu batin. Satu saat istri saya dulu tuh batin, ya Allah berambang bawang entek. Begitu pengajian pulang ada yang bawain berambang, alhamdulillah sampai rumah, ya Allah ya aku yang batin berambang bawang orang sing ngaweh, wah alhamdulillah. Kita sepele ya, tapi itu nyata. Pengalaman kalau kejadian yang nyata. Maka batin sing apik. Itu di dunia loh. Belum di surga. Walakum fiha ma tad'un, walakum, dan atas mereka fiha di dalam surga ma tad'un, apa-apa yang mereka minta. Batin saja diberi, apalagi sampai minta. Pasti diberi. Ya. Bu, kalau ditanya mau masuk surga, mau. Bapak-bapak ditanya, Bapak mau masuk surga? Kalau sih ngomong mikir-mikir, orang ngomong mau tapi ya Ustaz, buat aku masuk kumpul karo bojoku meneh. Lha ngono Pak. Lah bojoku to ta kaya RRI 24 jam siaran. Masa aku ning kono kok dikrawut bojoku meneh. Oh. Ora Pak, ning kono wis istri panjenengan menjadi bidadari yang suami solihah. Wah, itu. Jadi jangan dibayangkan kalau istri jenengan di sana nanti seperti di dunia, sudah berubah semuanya. Bukan hanya berubah fisiknya, termasuk berubah akhlaknya. Itu Bapak Ibu. Ini janji Allah untuk orang yang istiqomah. Lalu timbul pertanyaan Pak Parwono, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Kita ini ngomong gampang, lakonannya abot Pak Parwono. Bapak Ibu, saya menyatakan ketika Allah perintah kepada kita, itu tidak berarti manusia tidak bisa mengerjakan. Allah perintah kepada kita istiqomah, kita pasti bisa mengerjakan sesuai kemampuan. Maka perintahnya fattaqullaha mastata'tum. Itu benar itu. Bertakwalah kepada istitoah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Iya. Karena satu jiwa dengan jiwa lain itu taatnya itu beda-beda. Ono sing sregep salat bengi rajin. Ya 11 rakaat, tangi jam 2. Ono sing tangi jam 3 bengi. Ono sing tangi setengah 4. Ono sing tangi jam 4 subuh. Mas kan jam 4 subuh. Setengah 6 padang.
Sering ini wis ya muncul ya, tapi ojo lah kami setengah enam ya. Itu kawanan kuadrat gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ada yang sanggup baca Quran 3 juz satu hari, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang 4 lembar. Jadi kan yang mana? Ustaz kita ya aku Ustaz umumin Ustaz. Itu yang monggo. Itu istitoah. Dan Nabi pernah ditanya Rasulullah, ayo a'amalu ahabbu ilallah. Dari Kanjeng Nabi, napa to ngamal sing paling diremeni Gusti Allah? Apa amal yang paling dicintai Allah? Qala atwamuha wa in qala. Itu jawabnya. Kerjakan amal terus-menerus meskipun jumlah amal itu sedikit. Iya, istiqomah itu bukan berarti banyak, karena belum tentu orang banyak mampu istiqomah. Kerjakanlah terus tanpa berhenti meskipun kelihatannya itu sedikit dalam pandangan manusia. Contoh, jenengan sedekah tiap hari itu 5.000 tiap hari. Saya nggak nyontohin 1.000 ya, kalau 1.000 gambar Patimura, gak pedang, amis sisa nambune susu iwak. Ya 5.000 lah serta pantas. Kalau nggak 5.000 mau Quran tiap hari 1 juz. Lihat kalau ibu-ibu kalau datang bulan gimana diropel. Nah, makanya kalau sudah selesai diropel. Meskipun ada khilaf pendapat, meskipun haid ada yang boleh ban. Tapi mazhab Syafi'i lebih hati-hati tidak. Kecuali guru atau ustazah yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini Bapak Ibu. Tapi itu dikerjakan terus. Ada yang mampu sholat jamaah 5 waktu terus dikerjakan. Ini akan mendapatkan satu nikmat yang tidak didapat oleh orang lain. Jadi masing-masing punya kemampuan, kekuatan amal berbeda-beda. Lagi tidak sama. Nah, agar bisa istiqomah minimal ada 4 yang harus kita kerjakan. 1, apa itu? Kerjakan satu amal kebaikan tanpa ditunda. Kerjakan satu amal kesolehan tanpa nanti gercep. Orang itu urusan dunia sangat semangat. Orang urusan bisnis sing mambu duit aku iso. Itu iklan ngono, sing mambu duit aku iso gawe. Semua bisa, pokoknya sing mambu duit. Nak mambu waksin ora iso. Mambu duit iso. Itu urusan dunia loh. Bapak Ibu merasa nggak ketika kita mau bangun sholat malam rasanya abot? Itu godaan setan itu. Begitu dituruti untuk tidur lagi, wassalam. Padahal kita punya semangat, nanti malam kayak sholat bengi, aku tak tani. Bapak Ibu maaf, jenengan tanpa jam beker pun bisa bangun. Mindset kita oleh Allah itu sudah disetel. Ya Allah, bangunkan abangmu pukul 03.00, tani itu. Permasalahannya melek terus wudhu, apa melek terus turu. Kowe wong kono, kene iki ora ono sing ngono ya. Permasalahan itu, jenengan tuh mesti maca Quran ya, nggih arep maca Quran. Nyandak Quran ki rasane ki saras-sarasen. Dan meteng mules, ada yang buang angin, dan ngantuk, dan macam-macam itu. Tapi paksa bismillah, maka ada istilah dalam bahasa Arab Allahumma dipaksa. Memang awalnya dipaksa. Orang ketika mau megang Quran membaca, pikirnya nanti aja lah. Bardur, aku tak mau Quran. Bardur ngantuk turu. Mau barengasar ono tamu PKK. Gawe sih Bu, dasar wisma. Ya, delok PKK jam ngobrol tanggone. Kok bar magrib bar magi ono sedulure. Bar ngisak wis kan. Ngantuk. Dadi ora sida maca Quran sedina mau. Ki wong kono. Itu namanya apa? Menunda-nunda amal soleh. Jenengan mau sedekah, ya Allah 10.000 mana iman. Pas itu wis lah itu menunda. Ada loh orang tuh mau berangkat haji daftar, orang situ. Kenapa? Eman-eman duit ya duit 100 juta mau daftar set haji, wes tak nggo DP mobil, mobilnya tak nggo rental. Tapi otak
Kan itu tak duit, semua duit itu pinter nak bagi duit. Bener, gue DP mobil, anyar, gue rental sekali dua kali untuk duit. Begitu berapa kali mobilnya hilang, iya, mobilnya hilang orang balik, ya tangisan. Itu kadang-kadang kalau godaan seperti itu. Maka kalau dalam urusan ibadah jangan lihat fisiknya, terus ngono. Ya, sedekah yos ngono. Meskipun ada orang maaf yang sedekah dengan gaya koboi, ngono itu ya. Ada itu ya. Jadi duitnya diuncal kayak ngono. Kenura weruh, 50.000 kan eman-eman. Uncal-uncal kayak ngono ya. Iya. Agar kita itu mudah mengeluarkan uang karena apa? Kalau dipegang terus susah mikir. Itu namanya menunda-nunda amal kebaikan. Dan agar kita istiqomah Bapak Ibu, segera untuk mengerjakan amal kebaikan. Apapun itu bentuknya, silahkan dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Begitu ditunda belum tentu ada kesempatan untuk berikutnya. Ini tolong masukkan status WA jenengan, amal soleh dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Iya, begitu ditunda belum tentu ada kesempatan untuk berikutnya. Itu yakin. Bismillah, jalan. Jenengan maka sholat jamaah. Ya, ngenteni azan, nggak usah dorong azan. No. Pertanyaannya, apakah kalau terdengar azan segera berangkat? Belum tentu juga. Dan weteng mulus dengan pipis, iya toh. Dan gulai peci, dan gulai kelambi lah. Makanya para sahabat dulu sebelum datang waktunya masuk sholat, mereka sudah mempersiapkan diri. Allahumma sholli wa sallim. Betul jawab kok mriki terang. Betul jawab mriki. Jawab mriki. Oke, ini pertama kita Bapak Ibu. Yang kedua apa? Mari selalu menata niat ibadah ibtighaan li mardatillah. Apa itu? Hanya mengharap ridhonya Allah. Orang ibadah bukan untuk cari kaya, cari dunia. Barang siapa niat ibadah untuk cari dunia, pasti dia akan suatu saat kecewa. Waktu tak sedekah sulai uang. Al-Quran kan ngendikake majaa bil hasanati fal asyru amsaliyah, dibales 10 kali. Mau 10.000 dadine 100. Jebule ora di bales-bales, akhirnya sesuk ngancam. Ya Allah, aku sedekah 10.000 gak dibales, sesuk aku mau sedekah. Apa berarti sedekah niatnya karena dunia? Jangan. Sedekah ya sedekah. Emang dini nanti Allah berikan kemudahan, itu baru bagiannya di dunia sedikit, yang banyak masih disimpan Allah di akhirat. Dengan sholat malam jangan meniatkan untuk dunia. Berdoa silakan. Aku tak sholat bengi karena anakku tes. Wah, naik tes lulus mlebu P3K. Wah, misale. Sesuk libur sholatnya bengi. Nanti pun libur anak harus ketemu P3K. Orang bengi ora. Ini niatnya salah itu. Kalau dia tahu benar dapat P3K, itu hanya dapat itu saja, dia kan nggak dapat apa. Maka orang sholat bukan nyari kaya. Kayak lu, tau gak aku sholat deklak-dekluk ke masjid terus wongnya yuk kiri terus. Astagfirullah. Lalu sholat orang boleh sugih. Soal kaya tidak itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kadang-kadang kan orang mengukur dari hartanya, kadang-kadang orang mengukur dari dunianya. Seolah-olah dunia segala-galanya. Iya, tanpa dunia manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari ini. Ya manusia oleh Allah dibuat, diciptakan itu bertingkat-tingkat dalam urusan dunia. Tapi sejauh mana kita pandai bersyukur. Beribadah itu bukan dari dunia, tapi cari selamat dunia akhirat. Kalau toh diberi di dunia, alhamdulillah. Tapi siapa mencari hanya dunia, akhirat tidak akan dapat apa-apa. Jadi Bapak Ibu menata niat kita. Ini penting saya sampaikan agar kita selalu tajdidun niat, memperbaharui niat. An-niyatu ya fi qalbihi. An-niyat itu adalah kehendaknya hati. Innamal a'malu binniat. Semua amal apapun dikerjakan itu harus ada niat. Dalam sini harus ada niat.
Niatnya apa? Tolabul ilmi. Niatnya apa? Silaturahmi. Niatnya apa? Aja boleh sego. Kita boleh sego ya. Ya, kok nara itu sego ngamuk, asem itu. Orang genah yang ngamuk teko ora kayak sego. Nah, jangan khawatir ya. Ini belum dibagi toh? Belum, yang buri kita coklat toh. Kerdusnya. Itu Bapak Ibu ya, saya tegaskan itu menata niat. Itu bukan pelajaran kita SD, SMP, tidak. Itu pelajaran kita semua nggih. Niat ini perlu kita jaga, kita perhatikan. Begitu melenceng, luruskan lagi. Lu Ustaz juga bisa kena goda itu, jangan dikira tidak, Ustaz ya. Ustaz jadwal khotib Jumat di Masjid As-Salam. Satu saat dapat undangan di Pertamina. Oh, pilih di. Cekel sampean. Padahal aku pernah diundang Pertamina loh. Berat nih. Assalam Pertamina, Assalam Pertamina. Kuwi Ustaz golek welut ora maculi sawah. Niatnya golek welut gede. Wah, kasus. Pokoknya nana undangan pengajian mangkat Ustaz. Ewan diri tekan dalan macet urusannya keri Ustaz. Ustaz pernah undangan Ustaz di sini mangkat bareng asar sampai sini ora nyanda macet tekan Milo. Ya sudah, Ustaz nggak bisa ini jalannya padat. Yang penting wis niat mang. Ora ane mikir mah nggone kono ora. Sorry ya bro. Lu Ustaz jangan dikira nggak ada godaan ngono kuwi lho Ustaz. Ini saya sampaikan apa adanya. Ustaz itu juga manusia, kena goda juga harta. Lah ya kok penak aman Ustaz temani mobil aku tak korupsi ya astagfirullahaladzim. Masalahnya apa? Orang itu belum bisa korupsi kalau belum punya kesempatan. Begitu punya kesempatan, korupsinya lebih besar daripada yang dikatakan koruptor. Maka godaan umat Nabi Muhammad itu harta. Likuli umati fitnah, wa fitnati umati malu. Setiap umat itu ada fitnah, dan ingat fitnah umatku itu adalah harta. Harta itu, nah sekarang ya duit, ya harta itu nah sekarang ya jabatan, harta itu nah sekarang ya dunia, wes pokoknya ngono. Lah ya Ustaz orang duwe kita ya ora digugu. Ora masalah ora digugu. Ustaz topane motor orang sing ngundang, ora masalah. Parwoto numpak motor yo gelem, numpak mobil yo gelem, numpak truk yo gelem. Numpak bis biasa, pesawat ya pernah lebih. Ya, ini artinya saya sampaikan, jangan cari dunia. Meskipun Ustaz juga godaan dunia. Ini Bapak Ibu. Ini kedua nih. Yang ketiga apa? Mari mencari teman yang soleh. Mari bersama orang-orang yang baik, karena berteman itu mempengaruhi diri kita. Orang berteman baik, dia akan ketularan baik. Naudzubillah, orang berteman buruk lama-lama juga menjadi semangat. Contohnya kita mabit, malam bina iman dan takwa kan lho. Jam loro tangi. Kenapa koncone? Tangi, sholat, zikir, istighfar sampai subuh, sampai jam 7 saya melek. Jajan ning omah. Sholat kantuk. Maka carilah teman yang baik, teman yang soleh. Dewi itu gak akan mampu kita. Saya tuh bayangkan ya bagaimana dulu kalau melihat jamaah haji, jamaah umrah, orang pernah turu jam lurus masjid. Padahal subuh di sana itu jam 5 kurang seperempat atau setengah 5. Kalau di Madinah itu nunggu adzan dan waktu setengah jam. Ngono ya kasih telat. Ya. Kenapa? Ya karena saking jamaahnya semakin banyak. Maklum lah di Madinah. Maka on time adzan sholat langsung komat. Koyo gini adzan langsung komat. Kini kalau masjid Mekah ya cocok ya. Adzan langsung komat. Suwen. Bener gitu. Nah, tadi jamaah ya astagfirullah. Toko-toko ala jadi ujian orang ngono ya kan ini sampean kuwi. Maka di Indonesia itu orang yang bener malah dihukum. Itu bener tekone gak sih dihukum rada toko-toko. Sing salah tekone telat malah bener balik gak sih ya pengalaman balik gak sih. Kita sejauh mana pertemanan? Maka di Makkah Madinah itu kita jawab ke sini.
Amal kebaikan yang di sana kita kerjakan, di sini kita kerjakan. Maka Bapak Ibu, mari berteman dengan orang-orang yang baik. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din aduun illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Ayat 6 sampai 7. Al-akhillau yawma idzin, teman-teman yang akrab pada hari itu, ya, ba'duhum min ba'din, menjadi musuh bagi yang lain. Ba'duhum min ba'din illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu gak akan musuhan yang akhirat. Nek orang bertakwa guru-guru kuwi yo, aku dibuang nek terus salah dhewe gimana takku. Lho kok salahmu dhewe wong kowe sing ngajak aku. Nah, orang itu saling menyalahkan ketika sama-sama masuk. Nah, saling dhewe kan dhisik gelem takja. Lho kok takja kok tak boceke kok. Lah ngono padu dhewe ning neraka. Orang bertakwa tidak. Maka Bapak Ibu, berteman dengan orang baik itu akan menumbuhkan semangat ibadah. Ya. Teman yang terdekat keluarga, suami, istri, anak, itu menumbuhkan semangat ibadah. Iya, apalagi seorang suami punya istri yang sholihah, semangat banget nih. Ya, orang mangkat-mangkat ngaji. Udan banyu, orang udan watu. Bener gue mangkat. Aku pernah dikonokal bojoku. Itu saya loh Bu. Mari ngaji tuh udan, karena naiknya motor. Nah, bojo di dhisik, saiki ora ngomong ngono. Ya kok gak mangkat-mangkat ya. Udan banyu, ora udan watu. Malah ngono ngomongnya Ustaz. Kowe ndak pinter mau dalil Ustaz tak ceramahi lho. Nyandang motor buka aja udan, gue mangkat itu. Itulah Bapak Ibu. Kalau anak dulu itu katakan anak muda itu cintaku padamu laut ku seberangi, hujan aku terabas. Saya kudu ngono, ngaji yo mangkat. Udan gue payung, orang udan peluru, dan peluru ini gasan dan peluru. Ning kono itu wani ning kene udan banyu ingkrah-ingkrih. Ning masjid gue payung udah. Kaya melambe. Gue payung. Ora dipayung tumbas payung. Tadi dia matur Ustaz Zainal. Oh digoleki program pembelian payung gratis. Wah. Cocok. Untuk apa Mas Zainal? Ustaz Zainal, untuk jamaah yang tidak punya payung karena nggak bisa berangkat ke masjid. Wah, cocok. Musimnya ngono Ustaz. Ora payung tok ya ono jasudan barang. Kita ini masuk di program mana itu. Iya. Lo zamannya kan, jadi jangan takut dengan hujan. Kecuali banjir petir itu beda meneh. Iya, kita biasa hujan ini nikmat Allah. Maka Bapak Ibu kalau musim hujan jangan kita main hujan. Ya Allah, biar meneh ora gena hujan iki. Lho, ngomong hujan ora gena sing gena piye? Lah kowe tok tataku nggo jas hujan, mosok tekan sing melimat terang kaya kinjeng astagfirullah. Kowe mau ora kinjeng ya apa rupane yang kinjeng. Lho kadang-kadang tanpa sadar kalau enggak beriman tuh ngomongnya orang genah. Iya, udan ya Allah musaiban nafiat. Namanya deres banget. Allahumma hawal wa alaina. Ya Allah, turunkan hujan di tempat-tempat yang jauh. Jangan banjir tempat kami. Iwak ini kali gawe banjir wis langganan tahunan Ustaz yo. Ya rasa kaget semanane kali ini banjir. Ngono ta? Lagune ya dadi banjir terus itu. Jenenge kali gawe, kali kan sungai to. Ya ngono kuwi. Ger solusi ini dipikir pemerintah pusat caranya piye. Ya. Ya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi berteman dengan orang baik itu akan beri semangat. Iya. Udan terabas, tadi udan peluru batu lah itu beda. Mangkal. Iya. Ini Bapak Ibu masuk angin kerian. Orang segeri Ustaz ngundang tukang kerian. Ini kan nanti Ustaz yo, sing terapi sih lo. Iya. Ngundang tukang kerian biasa. Kerian orang mari-mari gon puskesmas, bayar BPJS. Pikirnya sing apik. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4 Bapak Ibu, agar kita istiqomah saya mengajak Bapak Ibu untuk rajin mendatangi majelis ilmu.
rajin datang ke tempat-tempat pengajian. Kalau salafus saleh dulu datang pengajian nginep antar kota antar negara, betul itu, dari Basrah Irak itu menuju Mekah, dari Syam menuju Madinah, dari Mesir menuju Madinah, itu udah beda negara sekarang. Mereka tuh sampai begitu, bukan naik mobil, bukan naik bus, naik kuda, naik onta. Itu untuk tolabul ilmi. Sekarang ada poena, kan orang ngaji orang, lu orang ngaji YouTube. Ngaji ini YouTube Ustadz Abdul Somad. Klik mentu. Masalahnya rano kota nih. Dia boleh-boleh saja itu nambah hasanah, tapi jangan menghilangkan majelis ilmu. Dulu waktu pandemi ngaji ini kan serba juto, agar yang usate pertentangan jamaah do turunan. Penak kan jamaah usate pertentangan do turunan, berkahnya tidak ada. Nah, di sini kan berkahnya sangat ada, banyak berkah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terakhir lah, ini sudah mau persiapan adzan Isya, kita berdoa nih biar ada kekuatan dan daya kita bisa kerja pertama Allah. Allahumma ya mughal qulub sabbit qalbi ala dini wa ala taati. Itu doa begitu. Allahumma ya Allah, engkau zat yang membolak-balikkan hatiku. Sabbit qalbi ala dini ya Allah. Ya. Tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu wa ala taati, dan ketaatan kepadamu. Jadi kita bisa beribadah dengan baik, dengan istiqomah, itu semata pertolongannya Allah. Maka berdoa-doa begitu, ya Allah mudahkan hambamu dalam mengerjakan nikmat ibadah, lancarkanlah, ringankanlah kaki hambamu melangkah dalam ketaatan, gampang, enteng. Karena apa? Allah menolong, Allah membantu. Ya, itu bukan semata-mata fisik kita, enggak, bukan semata-mata fisik kita. Bisa jadi fisiknya lemah lebih berangkat daripada fisiknya yang kuat. Ini Bapak Ibu, maka jangan hanya mengandalkan fisik saja. Olahraga silakan, mau renang ya silakan, sok-sok renang, diposting status, wah renang terus sih, sampai sehat, silakan. Tapi tidak boleh lupa berdoa. Ustadz ya olahraga loh Ustadz, jogging olahraga nih Ustadz. Kenapa? Ustadz olahraga itu sarang penyakit. Lah tapi ya ngombe wedang legi Ustadz, mau ngombe mangan enak. Orang ana Ustaz mangane ora enak, mangane enak-enak Ustaz, bebek, ayam, ngono aja wis. Iwak laut, siput ngono. Ora olahraga, kik ngono aja. Iya. Lho Ustaz pulangi malam jam 11. Ngono dikai dahar siput apa ayam. Ya Allah. Turune jam piro salat bengi jam piro salat subuh jam piro. Itu pertanyaannya mesti bar subuh pengene turu. Wah, berat itu. Bangun kegiatan untuk sehat. Itu maka harus berdoa. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya mari kita amalkan sekecil apapun amal ibadah kita dengan tidak meninggalkan berdoa. Mudah-mudahan panjenengan semua oleh Allah diberi sehat lahir batin. Amin Allahumma amin. Panjenengan semua diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Panjenengan semua Allah diberikan zuriat yang soleh dan solehah, dan semua diberi oleh Allah titipan rezeki halal barokah thayyibah untuk bekal ibadah. Mudah-mudahan bisa istiqomah akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.